Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aziza Yunis Karwangi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Di sini kita akan uji kelayakan model itu apa? Uji kelayakan model itu atau bisa disebut dengan uji F itu digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka peneliti tidak layak untuk dilanjutkan, karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F adalah yang pertama, berdasarkan perbandingan F dan statistik dengan F tabel. HO jika nilai F statistik kurang jadi F tabel. HA jika nilai F statistik lebih dari F tabel. Jika F statistik kurang dari F tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih dari F table, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. HO jika nilai probabilitas F statistiknya lebih dari A 0,05. Jika HA-nya jika nilai probabilistik F statistik lebih dari 5, A-nya 0,05. Jika probabilitas F statistik lebih dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilistik F statistik kurang dari 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, sedangkan koefisien determinasi itu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerapkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-squared sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Jika nilai R-squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini yang terakhir adalah uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y.
Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Ifuse-nya untuk menguji F. Yang pertama kita klik EKIK 01 yang dalam work file-nya. Terus di sini di tabel paling bawah yang ini F statistik, yang ini probability F statistiknya. Tuh pada outputnya menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 3,406644. Sementara F tabel dengan tingkatan 5%, deka pertama itu 5, deka kedua itu 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik lebih dari F tabel, dan nilai probabilitas F statistik yaitu 0,002759 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Terus koefisien yang kedua, koefisien determinasi. Nah, kalau koefisien determinasi ini itu dia yang I-just R squared gitu. Dia menunjukkan bahwa nilai I-just R squared sebesar 0,396266. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 39%. Sementara sisanya yaitu sebesar 60 sekian persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, sedangkan untuk uji T, itu dia bagian yang ini uji T. Uji T itu pada tabel di atas menunjukkan bahwa yang pertama, nilai statistik ukuran perusahaan atau size sebesar 2,054944. Sementara T tabel dengan tingkatan A sama dengan 5%, DFNK-nya 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik size yaitu 2,054944 itu lebih dari T tabel, dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0481. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size, maka akan kenaikan nilai variabel ISR. Itu sama dengan sebesar 0,09. Nilai statistik ROA itu sebesar 1,301095, sementara T tabel dengan tingkatan 5%, dikalikan 39, didapat nilai T tabel sebesar
2,02269. Dengan demikian tes statistik ROA itu lebih dari T tabel dan nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROAA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, yang ketiga, nilai statistik DAR sebesar 1,407,353, sementara T tabel dengan tingkatan 5% itu dapat nilai T tabelnya sebesar 2,02269. Demikian statistik DAR itu kurang dari T tabel dan nilai probabilitas 0,1672 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamik ISR. Nah, yang keempat, nilai statistik NPR sebesar 1,339761. Sementara T tabel dengan tingkatan 5% didapat nilai T tabelnya sebesar 2,02269. Dengan demikian tes statistik itu lebih dari T tabel dan nilai probabilitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPL sebesar 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR atau konstanta 0,489-nya sebesar minus 1,907. Nah, yang terakhir, nilai T statistik suku sebesar 0,129711. Sementara T tabel dengan tingkatan 5% didapat nilai T tabelnya yaitu sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik suku itu kurang dari T tabel dan nilai probabilitasnya yaitu 0,8976 itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan suku dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.